ini Pak. Ya ini Pak, Kiai Rapate ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bahasanya takun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang kula hormati, di matur nuwun lan pangapunten sepisan wau tekane rada telat. Kalau nek jempate ngene iki mangkat kula ping gedung Cina iki. Jadi kalau sholat dengan sinyin mau dia rasa mungkin dan tuh bukan gini kalau penjenengan resmi padahal waktu ini yo jalannya mandek baik jalannya mandek tinggalin Pak Bunten ini juga seger nih. Nah, mungkin Pak Bunten Pak Sip, aku tak juga. Ya, alhamdulillah Bapak sekalian yang saya hormati. Kalau ngaji subuh, bulan kepengeran yang Pak Sip. Belum sampai tunggu ini Pak Bunten. Nah, assalamualaikum. Kita ngaji sing sedilungkas meh ditandani wonten poso Arafah wonten Idul Adha. Bisa nanti menawi sampun nanti dipun bahas. Nah iki menika kula badhe matur puniki kan keteke ana beda. Arafah gunane Mekah karo Arafah gunane Kabe. Kan beda ya. Ini sanadyan sederhana kula aturaken kenapa bisa jadi berbeda. Riyen nalikane teknologi informasi dereng secanggih sakniki. Tiyang boten nate rembukan ngaten iki. Mboten nate ngerti bedane wukuf ning Arafah tanggal 9 Arafah karo tanggal 9 Arafah ning Indonesia. Sebab riyen berita ke Mekah tekan Indonesia itu paling ora 3 sasi tutup. Berita kuwi lagi tutup tekan Indonesia 3 sasi digawa tukang pos. Nek orang ngono dititipake doro sing gawene matur kon nggawa surat. Tekan kene 3 sasi. Lah nek nyocokake arep kono karo kene Arafahe kapan ngenteni 3 sasi. Rampung wis dodolan tekan kene. Nah sakniki betul. Karena sakniki informasi canggih ngeten iki. Ora usah lunga-lunga dalam waktu yang hampir bersamaan bertemu-temu malah kadang-kadang karo klikaran ning kloso iku iso tekan Argentina iso tekan ono bal-balan ning Eropa ora usah tekan ado-ado iso didelok langsung. Nah, teknologi informasi secanggih sekarang ternyata ada dampak yang tentunya akan mencerdaskan manusia juga. Kenapa beda? Ngerti ini kan barengan informasi cepat ngeten iki. Ora aku sing marakno beda niku karena metode menentukan tanggal 1 Komariah
itu yang menyebabkan menjadi sangat mungkin berbeda. Saniki kebanyakan umat Islam termasuk Indonesia niku kan menggunakan hisab ru'yat sing metode ini memungkinkan untuk tetap berbeda. Dalam perhitungan makirin poso Arafah niku tanggal 9 enggak sama nggih. Idul Adha tanggal itu Selasa. Wingi niku iki karo monggo sing nunjuk kopi diuji. Wingi niku soalan sing kula ditakoni, Pak Jeporo Idul Adha tanggal 17 atau tanggal 16. Nah kalau niku Solo niku wonten sing salat Id tanggal 16. Saya kan perubahan yo aku. Salat iku nek salat Idul Adha ya tanggal 10. Ono tanggal 17. Ono tanggal 16. Iku maksudnya apa? Awake dhewe dereng bubrah iki. Ini jenenge salat Idul Adha diapa-apane tetep tanggal 10. Tanggal 10. Mulai tak guyoni ora ono Jeporo ora ono salat Idul Adha tanggal 17, ora ono sing tanggal 16. Lanjut pripun? Ya tanggal 10. Nah, itu nggih. Mulane padha-padha barange kuwi jeneng kene beda, iso kesannya beda. Sampai kali niki bulan besar nih, Dzulhijjah nih. Nah, ini bulan apa? Dzulqa'dah. Nah, biasanya wong kene ngaran Dzulqa'dah ka apit. Apit ta? Nah, nek diarani apit jurawan digawe. Padahal nek diarani Dzulqa'dah itu bulan mulia. Lah kok ber Dzulhijjah dina apa? Ber besar dina apa? Suro. Nah, rapane digawe nek. Padahal diarani aslinya Muharram. Muharram itu mulia. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari Jawa iki dineke beda dadi horor. Apik wedine kecepet. Suro wedi karo Mbah Suro ngendi. Ya, saniki balesan wae. Ora ragu ngerti. Lajeng kenapa tidak kan hitung-hitungannya ngeten nih. Kenapa jadi beda? Arab Saudi niku menggunakan dua sekaligus metode. Nek bulan-bulan biasa niku menggunakan hisab. Tapi bulan-bulan Ramadan dan Dzulhijjah itu menggunakan hisab plus ru'yat. Jadi dua-duanya digunakan. Ini kenapa Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu tiga-tiganya menggunakan hisab dan ru'yat. Nah, hasil hisab, hasil menghitung itu semuanya sama. Ini pendai ini Kamis malam Jumat demben. Waktu Indonesia niku jam 19:39 itu baru terjadi ijtima'. Padahal pergantian bulan itu disepakati ditandai harus sudah terjadi ijtima'. Ijtima' itu maksudnya pengertian kita sebenarnya ijtima' itu posisi sejajarnya 3 planet, matahari, bulan, bumi. Nah, nek sak garis lihat kata niku bisa terjadi gerhana. Nek posisi bulan ada di antara matahari dan bumi
bulan yang tengah itu mulai gerhana matahari. Nek bumi berada di tengah antara matahari dan bulan itu menyebabkan gerhana bulan. Nah, terus nek gerhana matahari itu mesti neng waktu bengi. Taklim. Gerhana matahari. Gerhana matahari mesti di waktu siang. Oh siang. Karena masih takon kok masalah ini. Gerhana matahari ini dulu nopo siang. Dan gerhana matahari itu mesti terjadinya itu di akhir bulan Komariah. Dan gerhana bulan itu mesti di pertengahan bulan Komariah. Bulan, bumi, semini. Sehingga sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Sehingga bulan dimakan Bathara. Nah, kalau nih saya kada cilik dari Bathara. Nah ini Arab menggunakan dua ketika bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Nah, jam 19.39 wingi Kamis malam Jumat. Benda ini. Ijtima itu hanya satu. Dan itu terjadi untuk seluruh bumi. Bidani Indonesia kali Arab niku selisihnya kan 4 jam. Ya, 4 jam lebih dulu Indonesia. Nah, saat ini lihat itu. Mriki jam 19.39. Dikurangi 4 jam. Jam mriko nembe jam pinten? Kalau saya hitung jam gini kan. Jam itu 19 dikurangi 4 15 39 itu berarti jam 3.39 menit sore hari. Mriki pun Isya. Mriko nembe meh asar. Ijtima ketika itu terjadi di mana Arab belum maghrib, ya. Nah, ternyata dari waktu berasar itu terjadi ijtima ketika matahari terbenam di Arab. Hilal bulan itu sudah bisa dilihat di sana. Nah, bulan sudah bisa dilihat di sana. Jadi ketika maghribnya maghrib itu mereka jam 6 atau jam 6 pun jam 6 pun jam 7 lebih maghrib. Dan jarak waktu antara jam setengah 4 nanti itu mekani maghrib itu ternyata berpengaruh kepada perjalanan matahari dan bulan. Matahari ini 19, bulan ini ada di atas ufuk sehingga bisa dilihat, bisa dirupiah. Nah, ketika itu masyarakat dan pimpinan negara Arab Saudi melakukan ruqyah pada hari Kamis itu dan berhasil. Maka kemudian pemerintah Arab Saudi menetapkan Jumat wingi niku menjadi tanggal 1. Lah nek awake dhewe yo ora iso ngomong tanggal 1. Sebab amblese sengenge karo ijtima dhisik amblese ini. Nah, sehingga malam Jumat itu bagi kita dengan metode penetapan tanggal seperti ini ya bukan tanggal 1. Sehingga tanggal 1-nya harus hari Sabtu, kira. Nah, itulah yang terjadi.
maka terjadi beda. Balik tentang informasi yang cepat sakniki kan mempengaruhi niki. Lah, riyen sadere ngono informasi ngeten iki, awake dhewe ning Indonesia yo ngitunge miturut hitungan Indonesia. Nah, saiki njur awake dhewe sesuk kuwi arep melu poso nganut Arab ta arep melu poso nganut Indonesia. Bodone arep melu Arab ta bodone arep melu Indonesia. Bodone arep melu Arab ta bodone arep melu kafir. Kira baru sekalian ya ini poso Arafah riyen. Nah ini kan mempengaruhi pada waktu pelaksanaan puasa Arafah tanggal 9. Tanggal 9 ini kan mesti mboten padha nggih. Nah, mesti dhisik kono sedina. Poso Arafah ten niku mbijing Sabtu, mbijing. Nah, niki anak-anak, yang terusan nggih muncul to. Nikan terusan anak-anak kula niku do melu kaji. Iki dinten iki anak kula niku do melu kaji. Nah, niki mun do mangkat dek sonten niku mun do berangkat ke Mina kan mengikuti program perjalanan tarbiyah. Mengikuti programnya pemerintah dari Mekah langsung Arafah. Dan tarbiyah itu dari Mekah ke Mina. Bermalam di Mina, ketemu dengan sholat-sholat di Mina. Itu makanya Jumatannya ke Mina. Yang lain-lain langsung ke Mekah. Oh niku cerita niku masa Arafah. Jamaah sekalian yang menghormati, poso Arafah niku yo saiki muncule pitakonan. Poso Arafah iku arep mosone tanggal, arep mosone wong wukuf. Karena ana pitakonan ngoten nggih. Mosone tanggal kan mosone wukuf. Wukuf itu bisa jadi satu ketika tidak ada orang haji sehingga tidak ada orang wukuf. Nek pas misale lagi gue gegeri corona ini kayak pemerintah Arab Saudi melarang ada jamaah haji sehingga tidak ada orang wukuf. Nek posone wukuf rak jero ora ana wong poso. Wong wukufe ora ana. Utawa pemerintah Arab Saudi lagi geger perang sehingga melarang orang-orang datang ke Arab Saudi, tidak ada orang wukuf. Dan yang orang jadi harap kosong. Berarti sebenarnya puasa Arafah itu ya bukan menguasani tanggal dan bukan menguasani wukuf, tetapi puasa Arafah itu puasa pada tanggal, bukan menguasani tanggal, bukan mosoni tanggal. Tanggal yang diposoni gitu. Poson yang tanggal sama. Nah, saat ini sejarah puasa Arafah. Puasa Arafah itu sudah dikerjakan oleh Rasulullah sebelum ada orang haji. Kita masih ingat nih, Rasulullah niku haji pada tahun terakhir kehidupan beliau. Ibadah haji itu disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah, tetapi Rasulullah baru bisa melaksanakan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi antara disyariatkan dan pelaksanaan ternyata tidak semuanya serta-merta. Kenapa? Sudah diperintahkan tetapi belum bisa dilaksanakan karena pemerintah Mekah waktu itu masih dikuasai oleh pemerintah kafir. Syariat haji sudah turun, haji tidak bisa dikerjakan kecuali di Mekah, sedangkan Mekah masih dikuasai oleh orang kafir, sehingga tidak ada orang pergi haji waktu itu. Baru ketika tahun ke-8
itu kota Mekah bisa dikuasai oleh Islam, semua berhala dihapus, baru mulailah ada haji yang pertama. Ya, haji yang pertama itu dilaksanakan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq minangka dadi Amirul Hajj. Baru kemudian tahun berikutnya Rasulullah mengerjakan haji, langsung Amirul Hajjnya adalah Rasulullah. Nah, puasa Arafah sudah dilakukan oleh Rasulullah setiap tanggal 9 Dzulhijjah sebelum ada orang ibadah haji. Berarti nek pun ngeten iki awake dhewe njen posone Arafah bukan karena orang wukuf, tetapi puasanya Arafah karena pada tanggal 9. Mira, terus nek awake dhewe ning kene kuwi tanggal 9 kuwi Ahad, ya berarti poso Arafah awake dhewe ning kene kuwi Ahad. Sedangkan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tanggal 9 itu sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika itu Rasulullah wukuf di Arafah, sahabat-sahabat urung ngerti nalika iku Rasulullah poso ora. Sebab biasanya tanggal 9 Arafah Rasulullah mesti poso, tanggal 9 Dzulhijjah Rasulullah mesti poso. Dan saiki wukuf. Nah, pas wukuf itu sahabat-sahabat ngetes Rasulullah kan orang tak takon. Rasulullah jenengan iki poso ora ora. Nah, modelnya dikirimi kopi. Rasulullah dikirimi kopi mik. Kokapling. Bisa jadi kopi mik ya meneh susu. Diperes ke susu wis saiki ngene. Nek awake dhewe ngerti Rasulullah poso ora. Iki coba tes nganggo susu. Nek ora diunjuk berarti poso. Nek diunjuk berarti ora poso. Ketika diserai kop apa susu orang kopi mikir kayak kenapa mati ya kenapa emangnya ya ternyata diunjuk oleh Rasulullah kemudian disimpulkan di dalam ilmu fikih itu nek ngono wong sing wukuf ning Arafah ora usah poso. Ngono iku. Jadi ora ngendikane Rasulullah ora ngendika tentang kuwi, tapi Rasulullah ternyata dites oleh jamaah ya. Nah, satu ketika goleki wong iku poso ora diatur kopi ini. Jadi iki poso ta iki. Nek diunjuk berarti ora poso. Rasa kudu takon jenengan iki poso ta mboten rasane. Topi ya, diunjuk berarti. Nah berarti Bapak sekalian ibu-ibu yang menghormati, poso Arafah itu tidak harus selalu bersamaan dengan wukuf di Arafah. Karena bisa jadi wukuf itu tidak dilaksanakan karena keadaan-keadaan tertentu. Sementara puasa Arafah itu dulu dilakukan oleh Rasulullah setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Namanya juga sudah puasa Arafah. Sekalipun belum ada orang wukuf di Arafah, namanya sudah puasa Arafah. Rasulullah mendikone tentang puasa Arafah ini. Ya, Shaum Arafah yakfur sanataini. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Madiyatan wa mustaqbalatan. Yang lalu dan yang akan datang. Puasa Arafah. Nah, oleh karenanya monggo puasa tanggal 9 di negeri kita berarti besok hari Ahad. Hari Ahad itu besok mana jadi minggu berarti sing ngandani sapa. Aneh-aneh awake dhewe. Cilian saya kayak kamu uji sidik maksudnya. Orang ana tulisan kalender minggu.
tulisannya mesti lho saya kok sudah di minggu itu sing ngandani lho candi awake dhewe njermen dhisik ora ono istilah seminggu itu dulu itu sebenarnya adalah sepekan bukan seminggu. Pak Ide wong Islam berseneng seminggu angel ahad dhisik kan gengat kira anaknya lahir dino ahad jenenge ketemu nek orang ngono jengke semangat jenenge semangat nggih niku puasa Arafah tania puasa kan mboten monggo terserah itu istilah nggih nek puasa Arafah tidak ada perbedaan semuanya sepaham nek puasa Arafah itu sunnah muakkadah nggih puasa tarwiyah please ada yang mau puasa monggo itu tidak sampai pada tataran seperti puasa Arafah. Lajeng tanggal 10 Zulhijjah itu saatnya sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha itu termasuk juga sholat yang lain, sholat Idul Fitri itu disunahkan kepada semuanya untuk beramai-ramai datang ke tempat sholat. Laki-laki, perempuan, tua, muda, dan berangkat sholat Id. Dan itu ternyata disambut betul oleh umat Islam. Sampai kemudian nek wayahe sholat Id kuwi masjide kebuak, alun-alun kebuak. Tapi nek sholat liyane sepai. Pemene sholat subuh, dunane hebat. Tapi sampe ini orang mesti sholat iki. Sholat ngaji. Oh ngaji ya. Ya ora ana sing salah. Jadi sholat subuh ora ana sing salah. Ya, ini maka kalian pernah menulis itu. Kalau kita ingin melihat seberapa banyak orang Islam, yo teko nek ndelok sholat Id, iku wong Islam. Wakih sholat. Alon-alon kebuak infak untuk 45 juta kemarin itu. Masjid kene kebuak tekan dalan-dalan menawa kita ora tempatan. Tapi nek pengen ngerti berapa banyaknya orang yang beriman teko ning masjid pas sholat subuh. Berarti jenengan termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sholat Id dilaksanakan monggo diikuti semuanya. Nek sholat Idul Adha itu dilakukan lebih awal dibandingkan dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha disunahkan sebelum berangkat tidak sarapan. Sholat Idul Fitri disunahkan sebelum berangkat sarapan. Sebab hari raya Idul Fitri itu memang hari sarapan. Idul Fitri itu artinya kembali sarapan. Nah ya futur itu sarapan. Futur Fitri itu makan pagi. Idul Fitri itu balik sarapan. Kembali suci sing andane so. Ya, terus kemudian jadi penang ngene-ngene Idul Fitri itu kembali maneh. Mau sesasi rak mangan sesuk balik maneh. Idul Adha disunahkan tidak makan sebelum berangkat. Mulai rampung sholat Idul Adha langsung nyembelih, langsung dimasak, langsung disarapan. Cuma sayangnya gini nek sarapan nyembelih kok jam 2. Ya dulu Rasulullah itu kan korban nggak ada panitia kayak begini. Rasulullah kambing sembelih sendiri dengan tangannya sendiri. Nah, sembelih sendiri dulu nggak ada korban panitia kayak begini kan. Urunan ini kan dilalai saja. Urunan ini kan juga bukan diperintahkan oleh Rasulullah, tapi ada kejadian saja. Nah, pas haji bersama Rasulullah itu tertahan yang gunanya Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah baru ada turun ayat. Nah, siapa yang mau pergi haji, hendaklah dia membawa binatang korban dari rumah. Nah, sampai sana itu yang haji ifrad.
Haji ifrad, haji tamattu enggak? Haji ifrad. Nah, sampai situ di Hudaybiyah. Lalu kemudian sahabat kan pada begitu buat golek ngomong mangan ora nggo apa-apa. Nah, tuku ana sing kok wedhus, ana sing kok ono. Nah, wedhus kan wong siji. Nah, kemudian Rasulullah alhamdulillah saya sudah dapat ini kambing. Padahal ketika itu jamaahnya Rasulullah sudah sekitar 145.000 jamaah. Ya, 140. Ya, bingung boleh. Cuma lagi kandang kayak isu-isu ini kita redawan. Nah, itu gunanya isu-isu ini kan kesuwen ini wis kelingan masak. Tambah tentu. Rak rampung-rampung juga masalah masak. Golek wedhus ana sing kok dombo. Lalu kemudian ada sing kentekan kok dombo. Mereka kemudian batonan. Tuku ontok. Nah, setelah itu sampai kemudian lapor pada Rasulullah, maaf ini saya belum berasa domba, niki kula asal ontok. Niki ontok siji tak badan wong pitu. Tak badan wong pitu. Rasulullah tidak mengatakan jangan, tidak mengatakan itu bagus. Rasulullah diam. Nah, diamnya Rasulullah itu yang kemudian disebut dengan takririyah, hadis takririyah. Jadi sebenarnya penetapan 1 ekor sapi, 1 ekor kerbau, 1 ekor unta untuk 7 orang itu bukan Rasulullah yang dahului. Tetapi sahabat ketika itu menghadap Rasulullah. Nah, mereka berijtihad golek dhewe, ana kuwi. Lalu kemudian oleh Rasulullah ternyata didiamkan. Nah, diamnya Rasulullah berarti boleh as-sukutu ya dulu ala yes. Diamnya Rasulullah menunjukkan na'am. Nah, itu kemudian dijadikan fatwa sama dengan sekarang. Cuma pemahamannya kan jadi harus begini. Nek sapi siji ora kudu wong pitu. Dhewean oleh. Wong siji kurban sapi pitu yo oleh. Ya. Jadi orang mesti sapi siji mesti wong pitu. Lah nek ngumpul katane delak ora wong 5. Urunane ya 3.500.000. Ono enggak sapi sing 3.500.000 ping 3 kuwi ping 5 kan 17 setengah. Ono enggak sing harga begitu? Ada. Pokoknya yang gede sapi tekan umurnya iku gede apa cilik iso dienggo wong itu. Nek wedhus sanajan gedhe jadi kelihatan gini, panitia barangkali bisa membedakan. Kalau memang yang terakhir dikumpulkan mana untuk piro, kemudian sapi yang terakhir sampai dengan hampir habis waktunya, kok gorono wong 5, jangan dikembalikan. Tetap belikan sapi, harganya gitu-gitu. Dan saya pesan saja Pak Tejo dan Bapak-bapak sekalian, besok kalian membeli kurban yang disembelih ekornya. Ya, ini penting, dipikir. Yang disembelih ekornya. Ekor. Besok mesti diceritakan. Masjid Kapling Pengkot nyembelih kurban berapa ekor. Ekor ya, yang disembelih bukan leher, tetapi ekor. Iya, orang Jawa dia kaping alhamdulillah menyembelih 5 leher. 5 ekor. Dan tuku sapi, beli sapi pun itu harus yang ada ekornya. Kalau nggak ada ekornya, ora sih itu sapi. Tukune sapi 3, 5, 4 ekor. Ngoten nggih. Karena sudah sampai ekor-ekoran ya
seger ngeten. Cedamu. Lah niku terus do wonten sing sekolah nambah jam iki jam dengan ini ngomong kemauan. Insyaallah semoga Bapak sekalian dengan menjadi ada puasa tarawih nih besok mulai. Tapi kalau penjenengan hanya ingin yang Arafah saja berarti tidak besok pagi, mulainya hanya hari Ahad. Lajeng Idul Adha insyaallah monggo kita rayakan bersama-sama, dan pekurban itu punya hak untuk mendapatkan jatah pembagian daging kurbannya untuk dimakan dia dan keluarganya itu maksimal 1/3 bagian dari kurbannya, 1/3 maksimal. Ini nek kok ora pengen ora mangan, pengen ora njaluk ya ora apa-apa. Nah, sekalipun bukan adat, ya. Nek nadar sudah pasti puasa kurban karena nadar itu yang berkorban tidak boleh ikut makan, termasuk keluarganya. Nah, si A main kurban bukan nadar, tetapi pesen kalau panitia wis aku rasa lagi, wis tak apa aku boleh nggak? Boleh. Nah, jatah panitia itu ya dijatah tapi aja seneng-seneng. Engko malah ora panitiane. Kaya pesta pen. Nah, nggih. Ya panitia boleh ikut makan kok, boleh ikut makan, tetapi boleh dimasak wae. Ya. Nah, kecuali berubah jadi macan, nah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin wa bihamdihi. Ya Rabbal alamin.